بسم الله الرحمن الرحيم. الفداء إلى رئيسنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. وسمع إلى أرواح أولياء الصالحين من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث الأبدال ورد الغيب لدرك مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. وسمع إلى أرواح أولياء هذا البلدة ومشايخنا ومشايخنا وصائر إلى روح مؤلف سفينة النجاة الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، وإلى روح شيخ محمد نواوي البنتاني وأصولهم وفروعهم المنتسبين عليهم أجمعين. وثم إلى روح مربي أرواحنا وأساتذتنا أبي الحسن أحمد بهارون الحبيب قاسم الحبيب مصطفى وسيد محمد بن علوي المالكي أستاذ عباس والحبيب حسن والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب حسين بن عبد الله السقا والهباب وخديجة بنت محمد الهندوان وأصولهم وفروعهم. وثم إلى روح سيد الجد علي بن علي السقا والجد أحمد بن علي السقا والجد بكر محمد السقا وجدتي شفاء بنت بكر السقا وأمتي علوية بنت أحمد السقا. وثم إلى روح سيد الوالد مربي روحي وجسدي حبيب علي بن أحمد السقا. وثم إلى روح الجد أحمد بن عبد القادر برك والهباب ولولو بنت هشام شيخ بكر الوالد محمد بن أحمد برك موسى محمد صالح أحمد عائشة. وثم إلى الجد وأصولهم وفروعهم جميع المجاهدين في هذا المكان وجميع أمواتنا أمواتكم يحاضرون خاصة. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ومجانا برحمته، وأن الله يعيد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، ونستهدر رواهم الطاهرة في هذا المجد الشريف وناوينا كما نوى أسلافنا ورجالنا وشيوخنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر الفاتحة. Monggo sareng-sareng kita baca niat dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlal darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hilli wal 'aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Halaman berapa itu? Halaman 3. Halaman 3. Bab mujibatul ghusli atau ghusli.
Mujibat diambil dari kata mujibun, hal-hal yang mewajibkan. Nah, kita terjemahkan satu persatu. Mujibatul ghusli atau ghusli, bab menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Sittatun, itu ada 6. Jadi yang menjadikan sebab kaula panjenengan wajib untuk mandi besar, sittatun ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kepala kemaluan di dalam farji. Masukkan kepala kemaluan di dalam farji. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani, sperma. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, wal haidu, ini bagi perempuan, khusus perempuan, dari nomor 3 sampai nomor 5, khusus perempuan. Wal haidu, yang ketiga adalah haid, keluar darah haid. Setelah selesai maka wajib mandi. Wan nifasu, keluar darah nifas. Wan nifasu, keluar darah nifas. Wal wiladatu, wal wiladatu, yang kelima al wiladah, melahirkan. Wal wiladatu, melahirkan. Yang keenam wal mautu, mati, meninggal dunia, wafat. Jadi ini terjemahan secara singkat, kita bahas satu persatu. Mujibatul ghusli, kewajiban-kewajiban yang menjadikan sebab seorang itu diharuskan untuk mandi. Alar rijali wan nisa, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Itu ada 6. Yang 3 umum untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 khusus untuk perempuan. Itu cara menghafalnya. Yang umum, yang pertama adalah ilajul hasafah, memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji. Ke dalam farji. Nah, kita bahas yang pertama. Ilajul hasafah. Ini ilmu. Ilmu itu adalah suatu kemuliaan dan harus dijelaskan secara detail dan diperinci agar kita pahamnya tidak setengah-setengah. Ilaj adalah maknanya memasukkan. Jadi seorang laki-laki dan perempuan jika berhubungan badan, baik dengan jalur yang halal atau naudzubillah dengan cara yang haram, zina, naudzubillah, itu jika masuk daripada bagian hasyafah, hasyafah niku kepala kemaluan, maka wajib bagi keduanya untuk mandi besar. Baik keluar mani ataupun tidak. Baik keluar mani ataupun tidak. Yang perlu digarisbawahi adalah yang dimasukkan adalah hasyafah. Ini bagi perempuan. Bagi perempuan. Yang jika dimasukkan hasyafah, maka dia wajib untuk mandi besar.
Jadi yang masuk harus hasyafah, baru wajib mandi besar. Ini ada orang yang ngajinya setengah-setengah, seorang perempuan ngajinya setengah-setengah, nah dia mohon maaf memasukkan obat ke dalam kemaluannya karena memang darurat harus ada pengobatan. Nah, kemudian dia kira dia wajib mandi besar. Apakah wajib? Enggak wajib. Karena yang dimasukkan bukan hasyafah. Jadi yang masuk itu harus hasyafah. Kalau yang dimasukkan bukan hasyafah, gimana? Wajib seperti pengobatan biasanya, pengobatan dan lain-lain. Selain hasyafah, maka tidak mewajibkan dia untuk mandi besar. Batal wudhu enggak? Ada perempuan dia dalam kondisi suci, dia sudah berwudhu, kemudian dia ingin masukkan obat ke dalam kemaluannya. Apakah dia wajib mandi besar? Tidak wajib. Karena yang dimasukkan bukan hasyafah. Yang dimasukkan bukan hasyafah. Hasyafah itu kemaluan. Kemaluan laki-laki. Bahkan para ulama menjelaskan bukan hanya kemaluan manusia. Naudzubillah, kok ada perempuan yang zina dengan binatang, ya wajib dia mandi besar karena yang dimasukkan adalah hasyafah. Jadi hasyafah secara umum. Hasyafah secara umum. Ada yang perlu digarisbawahi. Kalau yang dimasukkan obat, dia enggak wajib mandi besar. Kapan wajib mandi besar? Jika dimasukkan selain hasyafah dan dia keluar mani. Nah, wajib mandi besar bukan karena hasyafah sesuatunya, tapi karena keluar maninya wajibnya. Wajib mandinya bukan karena dimasukkan sesuatu, tapi karena dia keluar mani. Jadi kalau ada yang dimasukkan, ada perempuan dalam kondisi suci, sudah berwudu, dia masukkan obat tanpa dia menyentuh kemaluannya. Kalau nyentuh kemaluan kan batal wudunya. Dia tanpa menyentuh, pakai alat misalnya. Apakah dia wajib mandi? Tidak wajib mandi. Apakah batal wudunya? Kalau dikeluarkan lagi, sudah dimasukkan, kemudian dikeluarkan, maka batal wudunya. Jadi kalau sudah dimasukkan, misal obat dimasukkan, kemudian kok dikeluarkan lagi, ditarik keluar, maka hukumnya batal wudhu. Karena di antara yang membatalkan wudhu itu ada 4, di antaranya keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Nah, nanti akan ada babnya setelah ini. Setelah ini akan ada bab hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Jadi tidak wajib mandi jika yang dimasukkan ke dalam farjinya wanita itu adalah obat atau selain hasyafah. Kemudian fil farji juga perlu digarisbawahi. Masuknya di dalam farji, di dalam kemaluan. Bahkan dijelaskan detail oleh para ulama. Jadi dijelaskan ini, para hadirin, bukan untuk dilakukan. Nah, jadi jangan salah paham. Bahwa ini kok dijelasnya berarti oleh ini. Nah, ini orang yang dangkal pemahamannya. Ini kalau ada ulama jelaskan hukum makan babi, kenapa nggih langsung kita hukumi makan babi dados halal kan mboten to. Nggih. Nah, jadi dihukum itu supaya kalau terjadi maka di antara cara dia bertobat ya dia harus melalui prosedur ini semuanya. Jadi memasukkan sesuatu, masukkan hasyafah ke dalam farji. Kalau bukan ke farji, kemaluan, maka dia enggak wajib mandi besar. Farji baik itu secara jalur halal istrinya atau dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram itu maknanya luas. Yang pertama zina sesama manusia atau zina dengan binatang. Zina dengan binatang dan hukumnya haram dan dosa besar dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Makanya pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Ada diceritakan dalam satu kitab, ada orang yang dia itu ahli ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah tapi nggak mau ngaji.
supaya dia fokus beribadah, dia nggak mau nikah. Dia seorang laki-laki. Dan namanya laki-laki, dia punya kebutuhan. Dia nggak mau nikah. Sampai suatu hari terbongkar aibnya. Ternyata dia itu beli seekor keledai. Keledai, semerap keledai ini. Apa keledai ini? Kuda yang kecil nih, keledai. Lek sing didamel tempe kedelai. Jadi keledai, dia beli keledai betina. Biasanya orang itu beli keledai untuk ngangkat barang. Jadi keledainya itu digunakan untuk alat untuk mengangkat barang-barang yang berat ketika bepergian. Tapi tetangga-tangga itu nggak pernah melihat dia menggunakan keledainya itu untuk ngangkat barang. Sehingga satu hari ditanya oleh tetangganya, "Wahai saudaraku, pernah satu kali saya ngelihat kamu itu beli keledai, tapi kok nggak pernah kamu pakai keledai itu? Nggak pernah kamu ajak keluar untuk ngangkat barang, atau mungkin kamu belanja ke pasar untuk kemudian kamu tunggangi." Nah, terus dia dengan percaya dirinya, dia katakan, "Oh iya, saya beli keledai itu memang bukan untuk ngangkat barang. Jadi saya itu ingin fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga saya nggak mau menikah, saya nggak mau sibuk nanti ngurusi istri, nggak mau. Tapi karena saya laki-laki normal, saya punya kebutuhan, makanya saya beli keledai ini untuk memuaskan syahwat saya." Pede, dia ngomong seperti itu pede. Kaget tetangganya. "Duh, gimana kamu ini? Mendatangi binatang itu hukumnya dosa besar. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah murka." Begitu dia sadar, dia nangis. Dia tobat kepada Allah, dan inilah pentingnya belajar ilmu agama. Jadi yang dimaksud fil farji di sini, na'udzubillah, jika lewat jalur yang haram, ada seorang laki-laki dia mendatangi binatang, maka dia wajib mandi besar. Dia wajib mandi besar. Kemudian wa khurujul mani. Wa khurujul mani, keluarnya sperma. Baik dengan berhubungan badan atau tidak dengan berhubungan badan, seperti mimpi basah, atau dengan cara yang lain yang kemudian keluar sperma, maka wajib baginya untuk mandi besar. Yang perlu digarisbawahi adalah yang keluar sperma, mani. Kalau bahasa fikih, mani. Karena tidak semua cairan yang keluar dari kemaluan itu disebut mani. Ada yang bukan mani. Kemarin sudah kita singgung sedikit perbedaan antara mani, madhi, dan wadhi. Ya. Kalau mani itu suci. Mani itu suci tapi mewajibkan mandi besar. Mani itu suci tapi mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Tapi kalau madhi dan waji itu najis, tapi tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Ciri-cirinya mani apa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Ada 3, ya. Ada 3 cirinya mani. Yang pertama adalah warna atau aromanya, seperti aroma adonan. Seperti aroma adonan tepung. Kemudian yang kedua, khurujuhu bitadaffuq. Keluarnya dengan tekanan. Keluarnya dengan tekanan. Kemudian khurujuhu bisyahwah, keluarnya karena atas dorongan syahwat. Jadi 3. Disebut mani jika ada salah satu ciri daripada 3 ini. Jadi nggak harus 3-3-nya ada. Nggak harus 3-3-nya ada. Oh, misal keluarnya tidak tadafuk, keluarnya tidak dengan tekanan, atau bahasa gampangnya muncrat. Keluarnya nggak muncrat, tapi
aromanya, raihatuhu radban, ketika basah, dalam kondisi basah, aromanya seperti aroma adonan bur, tepung atau gandum. Dan ketika kering seperti aroma daripada putih telur. Jadi enggak ada tadafuk, tidak ada tekanan ketika keluar, juga mungkin tidak ada syahwat karena ketidaksadaran diri seperti tidur. Tapi ketika bangun dicek ternyata ada aroma yang mirip dengan ajinul bur, seperti adonan, maka sudah bisa dikatakan itu mani. Maka wajib baginya untuk mandi besar. Nah, kalau bingung, tidak ada aroma, tidak ngerasa tadafuk, ya, tidak ngerasa ada tekanan, kemudian tidak tidak syahwat, bingung ini yang keluar mani, wadhi atau madi. Nah, bisa panjenengan berijtihad, menentukan sendiri. Tapi kalau ada ya jangan coba untuk bohongi diri. Nah, kalau ada salah satunya jenengan kok malas mandi, wis anggaplah madi, ra usah adus. Nah, enggak bisa, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi tetap kalau tidak ada, kita ngerasa kok enggak ada ya ciri-cirinya nih, tiga-tiganya enggak ada nih. Nah, gimana ya? Ambil keputusan. Kalau jenengan anggap itu mani, berarti jenengan wajib mandi. Kalau jenengan anggap itu wadhi atau madi, berarti panjenengan tidak wajib mandi, tapi itu najis. Pakaian yang terkena wadhi atau madi hukumnya najis dan wajib untuk disucikan jika ingin dipakai untuk ibadah. Kemudian wal haid, perempuan yang datang bulan haid setelah selesai sempurna berhenti, maka wajib baginya untuk mandi besar. Wajib baginya untuk mandi besar. Yang keluar haid, kalau bukan darah haid ya berarti enggak. Kalau bukan darah haid berarti enggak wajib mandi besar. Bukan darah haid, bukan darah nifas, berarti enggak wajib mandi besar. Kemudian wan nifas, darah yang keluar akibal wiladah, darah yang biasanya keluar setelah melahirkan. Darah yang biasanya keluar dari seorang wanita ketika setelah melahirkan. Namanya darah nifas. Perempuan sudah berhenti nifas, wajib baginya mandi besar. Wajib baginya mandi besar. Kemudian yang kelima, wiladah melahirkan. Yang kelima, wiladah melahirkan. Perempuan yang melahirkan, baik janin yang utuh atau tidak, hidup atau meninggal, bayinya tetap wajib mandi besar. Nah, kalau ada perempuan dia setelah melahirkan enggak keluar darah nifas, wajib mandi besar mboten? Bingung? Wajib. Wajibnya karena apa? Karena melahirkannya. Karena melahirkannya. Kemudian yang terakhir adalah al-maut. Yang terakhir adalah al-maut, mati. Nah, ini sebagian ulama tidak memasukkan kategori yang terakhir ini di dalam mujibatul ghusl. Sebagian ulama menyebut yang mewajibkan seorang untuk mandi besar itu hanya 5 saja. Tadi itu. Yang pertama memasukkan hasyafah ke dalam farji, yang kedua keluar mani baik dengan jima ataupun tanpa jima, yang ketiga adalah haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah. Mati enggak masuk, tapi di dalam kitab Safinah ini disebutkan mati tujuannya untuk memudahkan untuk kita paham. Karena memandikan jenazah hukumnya juga wajib. Kenapa kok sebagian ulama enggak memasukkan al-maut ini di dalam kategori mujibatul ghusl? Karena mayit itu kan enggak bisa mandi sendiri. Enten sing mayit
Tahu nyawang mayit adus dhewe. Seandainya kok ada orang yang tahu dia akan meninggal. Ada orang tahu dia akan meninggal karena ini termasuk satu anugerah dari Allah di saat Allah berikan kabar kepada seorang ini loh, kamu ini sebentar lagi meninggal. Dan itu nyata, ini bukan kok namung cerita fiktif ngoten, nyata. Ada orang-orang itu yang diberikan kabar sama Allah kalau dia akan meninggal. Nah, sehingga piyambake persiapan. Dan itu termasuk anugerah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Dan semoga kita jika akan meninggal diberikan kabar oleh Allah Ta'ala. Sehingga sakit persiapan. You know, kan? Enak, dikabari kan enak sakit persiapan. Gitu. Jenengan begitu dikabari Mas Akbar, dalu niki enten kajian fikih kan persiapan mriki sedaya, you know, kan? Lek enten kabar napa mriki jenengan dalu niki kan mboten. Karena ada persiapan, ada pengumuman, akhirnya persiapan. Makanya riyen wonten Nabiullah Daud alaihissalam niku bersahabat kalian malaikat Israel. Jadi kancane Nabi Daud ini mboten kok namung manusia saja, malaikat dikonconi, gitu kan? Ini sahabatan, sering dikunjungi sama malaikat Israel. Saking demennya malaikat Israel kali Nabiullah Daud. Kalau mboten kelintu Nabiullah Daud alaihissalam. Satu kali malaikat Israel datang Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian Nabiullah Daud ngerti loh, sing teko malaikat Israel. Biasanya lek teko ya tugasnya namung tunggal nyabut nyawa. Tanya sama Nabi Daud, malaikat Israel, ya malakal maut, wahai malaikat yang bertugas untuk mematikan, mencabut nyawa manusia. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini? Kata malaikat Israel, cuma namung sowan. Saya cuma mau bersilaturahim, sama kah? Kamu nggih lek ngoten mboten napa-napa. Tapi suatu hari kata Nabiullah Daud, lek jenengan badhe mriki kok tujuane badhe nyabut nyawa kula, ojo dadakan. Lek saged kabar-kabar yen info-info, nggih. Info dirase Nabi Daud. Oh nggih. Siap dirase malaikat Israel. Nah, subhanallah setelah puluhan mungkin bahkan ratusan tahun ya, datang malaikat Israel berkunjung ke Nabi Daud dengan tujuan untuk mencabut nyawa. Kemudian Nabi Daud berkata, ya malakal maut, apa kamu datang untuk silaturahim? Kata malaikat maut, mboten. Lek sakniki kalau dugi niki badhe nyabut nyawa jenengan wahai Nabi Daud. Oh sekedap. Sik lek cara wong Surabaya sik. Kan sudah ada kesepakatan ya. Lek cara kerene kan sudah ada MOU nggih. Hitam di atas putih, kalau mau cabut nyawa harus kabar-kabar dulu, jangan dadakan. Kersane kula saged persiapan. Kata malaikat Israel, saya sudah kasih kabar saya. Allah sudah titipkan kabar bahwasanya kematian akan datang kepadamu. Mana saya enggak ngerasa dapat kabar. Nih carane wong saiki kula nggih mboten di WA kok. Saya enggak dikabari. Kata malaikat Israel, kamu apakah lupa wahai Daud? Dulu pertama kali saya ketemu kamu masih tegap badanmu. Sekarang kamu sudah mulai membungkuk. Itu kabar yang pertama. Yang kedua, dulu kamu kalau jalan wahai Daud, ketika ketemu saya dulu, kamu jalannya tegas, jalannya kuat, kenceng. Sekarang kamu jalannya harus bertumpu di tongkat. Tertatih-tatih jalannya, pelan-pelan. Itu kabar yang kedua. Dan yang ketiga dulu, waktu aku ketemu kamu pertama kali, wahai Daud, kamu punya rambut semuanya masih hitam. Nah, sekarang rambutmu sudah putih. Itu kabar yang ketiga. Napa tasik kirang kabare. Nilai carane malaikat Israel tahu ngoten nggih. Nah, jadi ada orang-orang itu yang tahu kalau dirinya akan meninggal. Kemudian karena tahu ini tinggal 5 menit lagi atau tinggal 10 menit lagi saya akan meninggal, mandi dia. Mandi rata sudah. Dia bahkan buang air besar, dia buang air kecil, mandi sempurna. Kemudian begitu mandi sempurna, dia wudhu sempurna, meninggal. Wajib dimandikan apa betul? Wajib dimandikan apa betul? Wajib, karena yang wajibnya setelah meninggal. Lah kan dereng meninggal. Tadi belum meninggal berarti ya
nggak dianggap itu. Itu cuma persiapan karena dia orang yang soleh, orang yang baik. Niku sangat membantu damel Pak Mudin, gitu kan? Nah, terus Pak Mudin ini mboten usah ngotot-ngotot berseni, gitu. Kotoran sudah dia keluarkan, dia sudah bersih badannya, tetap wajib dimandikan. Tetap wajib dimandikan. Jadi karena memandikan jenazah hukumnya wajib, maka dimasukkan oleh musannif di sini di dalam bab masalah hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Walaupun kewajiban memandikan jenazah itu wajib bagi yang hidup. Terus jenazah ini wajib dimandikan. Jenazah wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dan syahidnya pun bukan semua syahid. Bukan semua syahid. Syahid niku Bapak Ibu ada 3. Mati syahid niku ada 3. Yang pertama, syahid dunia wal akhirah. Syahid di dunia, syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Apa maksudnya? Itu gampangannya supaya paham. Maksudnya syahid dunia akhirat itu orang yang hidup bersaksi dia mati syahid. Allah pun juga menyaksikan dia mati syahid. Nah, seperti apa? Orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi. Dan dia perang bukan karena bayaran. Terus mboten kok namun seperti pasukan kan dibayar ngoten nggih. Niki sing memang murni dia berangkat berjihad, berjuang lillahi taala, enggak ngarep imbalan apapun. Emang yang dicari adalah syahadah, yang dicari adalah kesyahidan. Nah, maka kok dia gugur di medan perang, maka dia dihukumi syahid dunia dan akhirat, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Kenapa kok enggak dimandikan? Karena darahnya nanti akan menjadi saksi di akhirat. Darahnya akan menjadi saksi di akhirat. Kemudian kenapa tidak disolati? Karena orang yang mati syahid itu dosanya sudah diampuni sama Allah. Tujuan jenazah niku disolati, Bapak Ibu, supaya dosanya diampuni sama Allah. Makanya jadi jangan-jangan lek salat jenazah, di antara doa yang dipanjatkan oleh musolli, orang yang sholat untuk mayit apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, rahmati dia, dan kasihanilah dia. Nah, ini doanya orang yang hidup untuk yang mati. Sedangkan orang yang mati syahid tanpa diminta oleh orang yang hidup sudah Allah ampuni dosanya. Makanya nggak perlu disolati. Jadi cukup langsung dikafani, langsung dimakamkan. Dikafani langsung dimakamkan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Syahid yang kedua adalah syahid akhirat. Syahid akhirat. Kalau tadi syahid dunia dan akhirat, yang kedua syahid akhirat saja. Syahid akhirat niku bagaimana? Di mata Allah Ta'ala piyambake syahid. Tapi di mata manusia enggak dihukumi syahid, biasa saja. Tapi tetap ini orang dimuliakan sama Allah. Ini orang akan diagungkan sama Allah nanti. Bahkan bisa jadi jasadnya utuh nanti di alam kuburnya, dijauhkan daripada siksa. Tapi karena tidak dihukumi syahid dunia, maka dia tetap diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Jadi tetap dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Tapi dihukumi syahid sama Allah. Sing setempel syahid, namun Gusti Allah. Secara zahir bagi manusia yang matinya biasa-biasa saja. Apa itu? Sebagian ulama menghitung mati syahid akhirat itu ada yang menghitung sampai 70 keadaan. Bahkan lebih. Terus banyak orang hadirin, di antaranya kecelakaan. Orang yang meninggal kecelakaan itu syahid akhirat. Diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Tapi tetap diberlakukan layaknya jenazah pada umumnya. Dimandikan, disolati. Yang kedua, meninggal ketika sedang belajar atau mengajar. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Meninggal ketika puasa. Banyak. Meninggal ketika sholat. Bahkan
meninggal ketika sakit perut, meninggal ketika sakit perut di kamar mandi, sakit perut, lagi buang air besar tiba-tiba meninggal, syahid. Syahid. Makanya kita ini jangan asal-asal menilai orang, menganggap orang ini mati nih orang api. Kadang ada seperti itu, meninggal kamar mandi, mati nih elek, jadi bahan rasan-rasan. Bisa jadi syahid itu, syahid karena dia sedang buang hajat ya di kamar mandi, kemudian dia mati. Nah, dihukumi syahid akhirat, diberlakukan seperti layaknya jenazah pada umumnya, tenggelam, ya, kebakaran, jatuh, dan banyak lagi ya. Musibah yang kena musibah, intinya sakit, ya, sakit yang parah, itu dikatakan syahid ya. Bahkan sampai dikatakan sama ulama, orang yang meninggal karena saking besarnya kerinduan dalam hatinya. Saking besarnya kerinduan, rindu sekali sama Nabi Muhammad sampai meninggal akhirnya. Seandainya itu terjadi, syahid ya, syahid akhirat. Tetap dimandikan, tetap dikafani dan disalati. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid dunia, di mata manusia dianggap syahid. Di mata manusia dianggap syahid, tapi di mata Allah bukan syahid. Nah, gimana ini? Contohnya, Nabi ini pun nanti dawuh dalam hadisnya. Nanti di akhirat akan ada golongan orang-orang yang gugur di medan perang, tapi masuk neraka pertama kali. Masuk neraka pertama kali. Dalil yang kedua, Nabi kita Muhammad berkata, ketika ada seorang ibu-ibu, setelah peperangan selesai ada ibu-ibu cari putranya. Nah, kemudian putranya didapati ternyata gugur di medan perang. Si ibu sambil menangis dia mengatakan, hani'an lakal jannah ya waladi. Selamat wahai putraku, kamu akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada si ibu itu, iya, putramu akan dapat surga, tapi dengan syarat selama hidupnya dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya. Jadi terus Bapak Ibu, walaupun mati syahid sekalipun, kita punya mulut ini benane kok rasan-rasan. Kita punya mulut ini sukanya fitnah, caci maki. Nah, malah sekarang zaman yang berkembang, zaman media sosial, bukan hanya mulut yang berbicara, tapi tangan juga bisa berbicara. Maka walaupun kita wafat, terbunuh di medan perang dalam kondisi syahid, tetap di mata Allah kita bukan syahid. Makanya disebutnya syahid dunia. Sing ngakoni syahid namung manusia. Gusti Allah mboten ngakoni. Nah, terus pripun? Hukumnya kan mati di medan perang. Gimana hukumnya? Dihukumi seperti layaknya yang pertama, syahid dunia akhirat. Karena dia meninggalnya secara zahir di medan perang, terbunuh secara syahid seperti layaknya syahid dunia akhirat, berarti nggak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dikafani, dikuburkan. Nah, ini para hadirin, 3 kategori orang yang mati syahid ya. Semoga kita termasuk yang nomor 1 atau nomor 2, bukan yang nomor 3. Nah, buat apa diakui manusia syahid tapi di mata Allah enggak syahid. Nah, ini 6 hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Untuk mandi besar. Kemudian kita lanjutkan karena sudah lama kita enggak ngaji nggih. Tapi sampai sini ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan mandi besar? Kalau tidak kita lanjutkan karena ini ada bab selanjutnya terkait juga dengan mandi besar dan singkat babnya. Babnya singkat, bab furudul ghusli. Enten pertanyaan? Pertanyaan kita lanjut. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Lanjut ya. Sekalian ya, supaya sempurna bab furudul ghusl. Jadi karena mandi besar itu hukumnya wajib, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi di dalam mandi besar. Seperti halnya wudu. Ya. Wudu bagi orang yang mau sholat hukumnya wajib. Wudu bagi orang yang mau baca Al-Quran dengan menyentuh mushaf hukumnya wajib. Maka wudunya harus sempurna dulu, baru sholatnya sah. Niki lek wonten tiyang kok mboten paham caranya mandi besar, enggak paham caranya mandi besar. Kemudian
dia setelah itu wudu dan sholat, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Jadi mandi besar juga ada fardunya. Seperti halnya ada furudul wudu, juga ada furudul ghusli. Cuman lebih mudah untuk dihafal. Fardu-fardunya mandi besar itu hanya 2. Fardu-fardunya mandi besar itu hanya 2. Yang pertama adalah niat. Sudah pasti, nggak ada ibadah nggak pakai niat tuh nggak ada. Ibadah nggak pakai niat ya, nggak ada. Semua ibadah butuh niat. Orang sedekah, sedekah kadang kita kan sedekah asal mengeluarkan itu kalau kan terlintas dalam hati, walaupun hanya terlintas, bukan diucapkan nawaitu shadaqata kan, bukan. Niku ada niat kan dalam hati. Ada orang mengeluarkan harta layaknya orang sedekah, tapi kan niatnya bukan sedekah. Mengeluarkan duit diberikan kepada orang lain. Bukan niatnya sedekah, apa niatnya? Ternyata niatnya untuk nutupi keburukannya. Nggak dianggap sedekah sama Allah. Jadi lintasan dalam hati itu, makanya niat niku wajib dalam hati. Melafalkan niat itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Yang pertama niat. Nah, bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla, ini bahasa Arab ini. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Niku niat yang lengkap. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Mboten saged bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Enggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat mandi besar. Saya niat mengerjakan fardu mandi besar. Lillahi ta'ala, selesai. Kemudian yang kedua, ta'mimu al-badan bil ma'. Meratakan air ke seluruh badan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Meratakan air ke seluruh badan. Sing kudu rata niku Bapak Ibu, air. Yang harus rata itu air. Mboten sabun. Ada orang airnya belum rata, dia sabunan. Setelah sabunan dia bilas. Dia bilas dengan air. Air bilasan tadi bercampur sama sabun. Misal dia badannya basah, tapi kakinya belum basah. Kakinya belum basah, dia sabunan tuh di badan. Kemudian dia siram air. Airnya turun mengenai kaki. Apakah kaki tadi langsung dihukumi sah mandi besar? Enggak. Karena apa? Airnya sudah bercampur dengan sabun. Terus caranya mandi besar itu, Bapak Ibu, ratakan semuanya dulu dengan air. Semuanya rata. Lipatan-lipatan di tubuh semuanya. Ratakan semuanya dengan air. Kemudian bagian rambut, ratakan semuanya dengan air. Telinga, semuanya ratakan dengan air. Kemudian bagian kemaluan belakang, kemaluan depan, lipatan-lipatannya semuanya ratakan dengan air. Kalau sudah rata total, baru panjenengan boleh pakai sabun, boleh pakai sampo. Nah, yang sering terjadi di masyarakat, memahami mandi besar itu dengan sebutan keramas. Seakan-akan mandi besar niku kudu enten sampone. Lek mboten enten sampo berarti enggak sah mandi besar. Niki ngaji teng pundi? Lek enten sampo berarti Rin zamane sahabat sampone merek napa kira-kira? Jadi yang wajib itu takmimul badan bil ma. Meratakan badan dengan air. Jadi air semuanya harus rata di seluruh badan. Kok seandainya posisi panjenengan sedang di satu tempat terpencil, tidak ada persiapan panjenengan bawa sabun karena hanya sementara, kemudian misal nih tengah sawah, setelah bertani, berkebun, panjenengan istirahat sejenak, sarapan, barengan ketiduran di pondokan sawah niku nggih. Gubuk teng sawah nih ketiduran lah, kok bangun-bangun ternyata junub nggih. Ternyata junub. Biasane jenengan wangsul
dari sawah itu sore. Jenengan sholat nggih teng gubuk mriku. Lah jenengan kan harus mandi besar tuh. Harus mandi besar. Mboten beto sabun, nggih. Mboten beto sampo, tapi ning sawah enek kali. Ada sungai. Gimana? Mandi di sungai. Mandi di sungai, tapi air sungai ini kan coklat, Beb. Kados sekali berantas nih, coklat lek pas wayah hujan butek, pripun? Sah itu. Karena air coklatnya bukan disengaja, memang ya seperti itu kondisinya air sungai saat itu, para hadirin. Kecuali yang nggak boleh itu air putih ning bak mandi niku nggih. Jenengan campur sesuatu. Oh ben bar adus isok putih glowing campuri susu sapi nggih. Sak bak mandi nggih. Bar ngoten niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Enggak sah. Kenapa? Mboten air mutlak. Airnya bukan air mutlak, itu air susu. Okay. Tapi kalau sungai, ya walaupun warnanya seperti apapun itu, kalau bukan disengaja untuk merusak warna, maka sah untuk digunakan untuk mandi besar. Jadi nggak perlu bawa sabun, nggak perlu sampo. Okay. Terus ini perlu diluruskan. Jadi bukan yang penting keramas, tapi yang penting itu meratakan air. Kemudian sunnah memulai mandi besar itu dari bagian yang sebelah kanan. Dari bagian yang sebelah kanan. Jadi yang pertama, ratakan seluruh bagian tubuh yang sebelah kanan. Jadi basuh bagian tubuh depan sebelah kanan. Ratakan semuanya, sampai ke bawah kaki semuanya. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang, bahkan para ulama itu sampai diajarkan kalau menyiram bagian belakang itu supaya airnya merata sampai ke seluruh kaki, kita agak bungkuk sedikit, ya, maju sedikit, supaya airnya itu nanti merata sampai ke bawah. Tapi kalau gini, itu air hanya paling sampai di sini, ya, yang bawah nggak kena. Dan sifatnya air itu, Bapak Ibu, misal nih kita basuh wajah, ini sudah niat mandi besar, kita basuh wajah, airnya jatuh. Air yang di wajah ini terpisah di sini, jatuh di badan. Ini air yang di badan ini nggak cukup itu. Kenapa? Karena sudah terpisah dari tubuh. Airnya sudah menjadi mustakmal. Makanya untuk mengirit air, gimana caranya? Sekali siram sakit merata. Nah, di antaranya kalau siram dari bagian pundak belakang, supaya merata sampai ke bawah, agak condong ke depan sedikit. Nah, supaya airnya itu mengalirnya lurus sampai ke kaki. Diratakan semuanya. Diperhatikan bagian tubuh-tubuh yang sulit untuk terjangkau oleh air, termasuk yang sering lupa orang mandi besar, dia berdiri di kamar mandi, telapak kakinya memijak di bawah. Kemudian basah karena nginjek air yang di lantai, padahal belum disiram. Air yang di lantai itu hukumnya air mustakmal. Niku mboten saged menggugurkan bagian telapak kaki panjenengan, kedah disiram. Harus disiram, diperhatikan. Itu kalau sudah rata, para hadirin, jenengan sudah dikatakan suci dari hadas besar. Walaupun mandi umumnya belum selesai. Dereng sampoan, dereng sabunan, dereng cuci wajah, dereng sikat gigian. Pokok air sudah merata, selesai. Air sudah merata, selesai. Nah, paham ya, Bapak Ibu? Nah, niki furudul husul. Jadi ada dua saja. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah meratakan seluruh badan dengan air. Dan ini harus diingat-ingat supaya mandi besar kita sah. Jadi semua telinga lipatan-lipatan, rambut, ini para hadirin jangan buru-buru pakai sabun. Kemudian bagian mata niki. Biasa kita kalau mandi ini bagian kelopak ya ini. Nah, ini di atas ini juga harus basah ini. Kemudian bagian kulit di wajah ini juga harus basah. Makanya sunnah untuk agak setengah digosok, digosok supaya rata. Bahkan di dalam kitab Kasifatus Saja dijelaskan begitu detail terkait dengan hal-hal yang sering dilupakan oleh umat Islam di saat mandi besar, di antaranya
jika kukunya panjang. Kemudian di antaranya juga lipatan-lipatan dalam tubuh ya. Kemudian ini semuanya rata. Bahkan ketika kita jadi harus ada posisi di mana kita jongkok untuk meratakan air di bagian kemaluan belakang supaya semuanya rata kena air. Jadi jangan buru-buru untuk menggunakan wewangian dulu supaya sah mandi besarnya. Dan ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama bismillah. Yang pertama baca bismillah. Kemudian yang kedua membersihkan kotoran. Ketika mandi besar membersihkan kotoran. Bahkan walaupun itu suci. Walaupun itu suci. Yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa mani? Mani, sperma yang sudah kering tapi masih menempel di kulit. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian apalagi jika ada najis. Apalagi jika ada najisnya, maka lebih diutamakan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Dan di antara sunnahnya adalah memulai dari yang sebelah kanan. Memulai dari yang sebelah kanan. Wa bi'a'la badanihi, dan dimulai dari atas badan, bukan kepala. Dan ternyata para hadirin, baru-baru ini kami mendengar satu dokter yang menyarankan untuk kalau mandi itu jangan langsung membasuh kepala. Dan ternyata Nabi sudah ngajari itu. Nabi sudah ngajarkan itu. Jadi mandi besar niku Nabi ngajari diawali dari badan. Dan saya masih teringat dulu guru kami, beliau yang ngajar kitab Mafahim Tajib Antus Shahah, juga beliau ngajar kami hadis Sahih Muslim. Habib Husain bin Aqil, beliau juga memberikan kepada kita cara sampai begitu detail. Islam itu ngajari kalau kita mau mandi besar, kondisi cuaca dingin atau kita di daerah yang dingin, airnya dingin, yang kemungkinan akan memberatkan badan kita, maka bisa disiasati. Kalau tidak ada air hangat, bisa disiasati ambil air terlebih dahulu sedikit dengan tangan kita, kemudian letakkan di bawah lengan, letakkan di bawah lengan. Ini bisa menjadikan tubuh niku beradaptasi dengan kondisi air. Jadi tubuh kita nggak kaget. Dan itulah ternyata kata dokter yang menyebabkan orang sering jatuh mendadak di kamar mandi. Ketika dia kondisi badan kita ini hangat, kita siram dengan air yang dingin, pembuluh darah di kepala ini pecah. Akhirnya dia kena serangan jantung, kena serangan stroke dan lain-lain di kamar mandi. Bisa berakibat lumpuh. Makanya kalau orang dulu bilang, "Wes kalau jatuh di kamar mandi ini pasti sulit," katanya gitu. Itu karena kondisi dia mandi yang salah. Kondisi mandi yang salah. Bahkan Islam tuh ngajari, Nabi Muhammad mengajarkan mandi yang bagus itu mandi waktu sahar, mandi tengah malam. Mandi tengah malam. Bahkan afdolnya mandi Jumat niku, afdolnya mandi Jumat lek saged mandi sunah Jumat sekaligus mandi besar. Mandi sunah Jumat sekaligus mandi besar bagi yang berkeluarga. Lek dari yang berkeluarga yang kebetulan saged, yang sudah berkeluarga. Mandi yang paling bagus tengah malam. Dan itu sudah disebutkan sama para ulama. Di antara manfaat mandi tengah malam itu, orang hadirin, menjadikan tubuh sehat. Jadi mandi yang nggak baik untuk tubuh itu adalah mandi setelah maghrib. Mandi setelah waktu malam tiba. Itu nggak baik, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan, maghrib dianjurkan. Setelah kita berbuka, kita dianjurkan mandi sebelum kita berangkat ke tarawih. Itu dianjurkan mandi. Tapi selain Ramadan, mandi di waktu maghrib atau isya di jam-jam malam ini, itu nggak baik untuk tubuh. Menjadi baik nanti setelah jam 12, sepertiga malam terakhir, sekitar jam 1 sampai subuh, itu menjadi baik. Mandi yang terbaik nih kemarin. Mandi yang terbaik. Yang pertama manfaatnya kata para ulama, menjadikan kita lebih awet muda, terhindar dari segala penyakit, pikiran lebih fresh, menghilangkan malas. Sing wau baca tahajud, bangun nih kok
aras-arasan nggih. Delok bantal kok eman-eman nggih. Guling kok enak nih ketakane nggih. Lah niku jenengan mandi, coba ngelihat bantal biasa saja, enggak kepengin tidur karena sudah seger dan justru itu manfaatnya besar sekali. Nah, kemudian para hadirin setelah meratakan air di bagian yang kanan, baru di bagian yang kiri. Nah, nanti setelah air rata di badan itu, tubuh kita itu akan adaptasi. Makanya jadi jenengan mandi kok airnya dingin, itu rasanya kayak darah itu naik ke atas. Dan ini posisi seperti itu kok jenengan siram itu bahaya. Itu bahaya. Biarkan kalau kata dokter yang pernah kami dengar itu, biarkan 10 detik minimal. Biarkan tubuh itu adaptasi dulu. Nah, nanti baru kamu siram kepala. Dan di situ tubuh kita sudah nggak kaget lagi dengan dinginnya air karena tubuh manusia itu dominan hangat. Kemudian wadalki dan sunnah untuk memijat, digosok ya. Sunnah untuk digosok. Wa tawajjuh lil kiblah dan sunnah menghadap ke arah kiblat. Sunnah menghadap ke arah kiblat. Dan ini pun jika kita melaksanakan kesunnahannya total. Tentu sunnahnya mandi itu apa Ibu? Sunnahnya mandi sebenarnya sunnahnya mandi itu bukan buka baju semuanya. Makanya kalau para ulama-ulama terdahulu itu yang ngamalkan itu para hadirin ya, di kamar mandinya ada tempat duduk. Terus kalau nanti satu kali saya masuk ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Di situ ada kamar mandinya beliau. Kemudian saya izin sama Sohibul Bait, boleh nggak saya mandi tabarruk dari kamar mandi dari air yang di kamar mandi khusus mandinya Abu Bakar. Jadi beliau punya kamar mandi 2, ada kamar mandi untuk buang kotoran, ada kamar mandi untuk mandi. Hanya untuk mandi wudu saja. Nah, itu syaratnya mandi diajarkan di situ, ada tulisannya. Nah, kalau mau mandi di sini tidak boleh buka aurat. Jadi saya sudah persiapan, memang sudah niat kalau diperbolehkan, saya sudah bawa sarung dari rumah. Jadi kita nggak buka aurat. Jadi sarung ditarik ke atas, yang bawah nutupi lutut. Nah, maka dengan seperti ini kita lebih beradab ketika menghadap ke kiblat. Wa kaunuhu bimahallin la yanaluhu rasyas, dan hendaknya dilakukannya di tempat yang tertutup, kamar mandi yang kiranya air itu tidak kemana-mana. Kemudian waja'alul ina alwasi an yaminih, menjadikan wadah mandinya di sebelah kanan. Ini damel ember, damel bak mandi ya. Nah, kita jadikan bak mandi kita di sebelah kanan. Kemudian setelah itu menyempurnakan dengan wudu. Walaupun mandi besar itu sekaligus juga menggugurkan hadas kecil. Tapi sulit sekali. Karena di saat kita membersihkan bagian kemaluan, tangan pasti menyentuh. Yang itu menjadi salah satu sebab batal wudu. Jadi sulit sekali. Tapi seandainya kok bisa, misal kok damel keran sing kenceng ngoten nggih. Tekanan keras ngoten nggih. Jadi enggak perlu sampai diratakan dengan jari jemari, di bagian kemaluan disemprot rata semua airnya tanpa jenengan sentuh kemaluan, rata air seluruh badan, jenengan selesai mandi besar, jenengan sudah gugur hadas kecilnya. Tapi tetap disunahkan wudu. Tapi bersentuhan dengan kemaluan telapak tangan ini menyentuh kemaluan, maka ya tetap kalau kita mau ibadah ya tetap wajib wudu. Jadi ini para hadirin sedikit penjelasan berkaitan dengan furudul husul. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari di malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat insyaallah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saderenge ngapunten sangat boten saged sempurna kajian fikih karena ada undangan haul di Tulungagung. Undangan haul Habib Muhammad As-Segaf sudah dari beberapa minggu yang lalu beliau ngaturi. Terus kemarin juga kirim undangan ke rumah, dan memang biasanya tiap tahun gitu kula rutin hadir acara haul Habib Muhammad As-Segaf. Terus ngapunten sangat dereng saged sempurna
majelis kajian fikih di malam hari ini. Semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barokah, perkumpulan yang membawa kebahagiaan untuk kaula panjenengan sedaya di dunia dan akhirat insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan kita membaca doa setelah majelis. Monggo saged dibuka doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخلا أتكياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل السعون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.